Shalom, selamat pagi. Kiranya Tuhan selalu mengasihi Bapak Ibu di pagi hari yang indah ini. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 23 Juli 2024. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalam, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah yang Kau sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas kami dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau yang mampukan. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuhan, kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat 17 sehingga ke-38. Perpisahan Paulus dengan para panatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para panatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas
akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka. Semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan harian Toraya pada pagi hari ini adalah jagalah dirimu dan seluruh kawanan. Kanandai tukalami siamintu tuto sang tuntunan. Dalam rangka pelayanan gerejawi, Gereja Toraja mengenal 3 jabatan khusus, yakni pendeta, penatua, dan diaken. Jabatan ini dibentuk untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Gereja Toraja memahami gereja sebagai tubuh Kristus dengan Yesus sebagai kepala. Sebagai tubuh Kristus, gereja dikaruniakan kepelbagian karunia yang seharusnya dipakai untuk saling melengkapi dan menolong satu dengan yang lain. Sesaat sebelum meninggalkan Efesus, Paulus menekankan hal tersebut kepada para penatua. Ia berpesan agar para penatua tetap teguh dan tekun dalam pelayanan bagi umat Allah. Mereka diminta untuk terus melayani dalam kerendahan hati, tanpa pamrih, dan dengan tulus menjaga diri dan kawanan domba Allah untuk tetap berada di jalannya. Paulus memesankan hal ini karena orang percaya saat itu rentan terpecah, bahkan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat yang digambarkan sebagai serigala-serigala ganas. Sebab itu, orang percaya harus teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus. Karena jika tidak, maka akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh serigala-serigala ganas. Namun, itu semua harus berada dalam kesadaran bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus kita dapat teguh dalam iman dan kepadanya. Menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah adalah tugas kita semua sebagai anggota tubuh Kristus. Persekutuan ini adalah anugerah-Nya. Olehnya, itu semua anggota tubuh Kristus harus hidup dalam kasih yang tulus untuk melayani Tuhan dan sesama. Amin.
Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Pada pagi ini kami boleh bersyukur karena sudah menerkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, sertailah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Berkati pekerjaan kami, anak-anak kami dalam pendidikannya, berkati ternak-ternak kami, ladang-ladang dan segala usaha kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, kuasa-kuasa kegelapan maupun orang-orang jahat. Kiranya Engkau juga selalu memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, ajar kami selalu mengucap syukur dan bisa menjadikan berkat bagi sesama kami dan mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom.